Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kembali dalam program Connected in Jesus. Dan sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bawa pujian ini Tuhan. Kami bawa ibadah kami dalam nama Yesus. Mari menyembah, hampiri Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Amin. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Menyatakan Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Oh, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini.
Kehidupanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah nama Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu bekerja Tuhan. Sungguh saat kami datang sujud di hadapan Tuhan. Glory dahsyat nama-Mu, di hadirat-Mu kami datang menikmati anugerah besar. Nikmati dengan sungguh Tuhan baik dalam hidup. Sebab Kau besar Tuhan. Syarabarala bakarala bayarala bas. Nabarala dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Oh, syadadada bakarala. Kami tetap mau bersyukur Tuhan. Kami tetap mau menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Syarabarala bayarala bayarala bayarala. Kinamakarala bayarala bas. Ya Yesus. Lebih baik satu hari di belakang Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati dengan sungguh. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
bersyukurlah. Amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, amin, 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 amin. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Program ini ditayangkan dari Senin sampai hari Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada hari ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Mari sukacita Natal terus mengalir dalam kehidupan kita, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesus datang, terang itu datang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Terang itu datang untuk kita semua, dan kita makin bersukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yesus datang, terang itu datang untuk menerangi kita, dan kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan guys. Malam hari ini yang baru bergabung dan sudah bergabung, terima kasih. Biar akhirnya bisa membagikan share link dari akun-akun kami yang live streaming pada malam hari ini, biar memberkati orang banyak di luar sana. Share link kepada sahabat-sahabatmu, teman pelayananmu, teman-teman kantormu, siapapun mereka di luar sana, biar kita menjadi berkat untuk orang lain dan nama Tuhan ditinggikan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik guys, malam hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kami, dan memperbaharui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Malam hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat dipulihkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dikuatkan, dibebaskan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai biar-Mu hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak berkuasa, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir-Mu hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu malam hari ini. Dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa menyapa guys. Mari sama-sama. Setiap hari kita harus berkatakan kata-kata positif, kata-kata kekuatan bersama Yesus. Hari ini hari berkat. Perkatakan, hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari pembaruan. Hari ini hari berkat. Perkatakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang menguatkan iman percaya kita, bahwa sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat. Guys, ketik di kolom chat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tema firman Tuhan saya pada malam hari ini, tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu Natal tanpa filter. Natal tanpa filter menjadi autentik di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Haleluya. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu yang telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Haleluya, puji Tuhan. Konteks historis dari firman Tuhan ini Ibrani 4 ayat 13. Kita sering meromantisasi Natal dengan dekorasi indah, namun Natal pertama jauh dari kesan nyaman. Yesus lahir di kandang
domba, kandang yang kotor diletakkan di palungan. Yang secara harfiah adalah tempat makan hewan, palungan ini. Tempat makan domba waktu itu. Ini adalah pesan Tuhan bahwa Dia tidak alergi dengan kekacauan hidup kita. Dia bersedia hadir di tempat yang paling tidak layak sekalipun. Hubungan dengan kondisi batin kita dalam Ibrani 4 ayat 13 ini, bahwa segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Artinya di hadapan Tuhan yang lahir di kandang hina itu tidak ada gunanya kita memakai filter atau topeng religius kita. Dia sudah melihat sampai kedalaman batin kita, kedalaman hati kita. Dia datang ke tempat yang kotor di palungan agar kita tidak perlu lagi malu menunjukkan bagian hidup kita yang berantakan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di zaman filter, kata orang. Dunia mengatakan di zaman filter. Karena apa filter? Karena kita posting di medsos. Kita pakai filter untuk memuluskan wajah kita. Ini biasanya wanita-wanita ini, cewek-cewek ini yang biasanya memakai filter untuk memuluskan wajah kita. Di pergaulan kita pakai filter. Aku baik-baik saja padahal kita lagi hancur. Di kerohanian, di gereja kita pakai filter orang suci padahal kita bergumul dengan dosa. Natal sering menjadi momen kemunafikan. Kita berfoto keluarga dengan senyum lebar padahal kita lagi habis berantem. Kita memposting caption "Be blessed" padahal kita sedang kesepian dan terlilit hutang demi gengsi Natal. Siapa di sini yang kalau selfie harus cari lighting yang bagus, cari posisi yang bagus, baru berani post? Siapa guys? Siapa di sini yang sebelum posting foto mencari lighting yang bagus, posisi yang bagus, baru kita post? Wajar di situ karena kita ingin menampilkan versi terbaik kita. Tapi masalahnya kita sering membawa kebiasaan ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan hanya mau menerima kita kalau kita sedang rapi, sedang rohani, atau sedang berprestasi, atau sedang banyak uang. Tuhan tidak perlu hartamu, Tuhan tidak perlu prestasimu. Tuhan mau engkau taat dan setia padanya. Teman-teman, Natal adalah bukti bahwa Tuhan tidak butuh filter kita. Jika Tuhan menginginkan kesempurnaan, Yesus akan lahir di istana Romawi. Yesus akan lahir di rumah sakit mewah. Yesus akan lahir di tempat-tempat mewah. Tapi ini dia lahir di palungan. Kehadiran Yesus membawa kebahagiaan bagi Maria dan Yusuf, orang tuanya. Karena apa? Mereka dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Lahir pun di palungan, Yesus dilahirkan. Setelah Yesus lahir, setelah Yesus datang, kebahagiaan mendatangi mereka, sukacita mendatangi Maria dan Yusuf, kelimpahan mendatangi Maria dan Yusuf. Malam hari ini juga Yesus telah datang. Kehadiran Yesus di hatimu, di kehidupanmu, membawa kelimpahan, membawa berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Seperti Maria dan Yusuf, mereka menerima persembahan dari orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Itulah kehadiran Yesus membawa mereka kekayaan, kedamaian, sukacita dengan persembahan dari orang-orang Majus. Seperti itulah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan diberikan kelimpahan, berkat, sukacita, damai sejahtera asal Yesus hadir sungguh-sungguh dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Poin utama kita dalam firman Tuhan malam hari ini yaitu menjadi autentik. Natal tanpa filter. Natal tanpa filter. Bagaimana kita bisa hidup dengan integritas dan kejujuran di hadapan Tuhan di musim Natal ini? Bagaimana kita bisa hidup dengan integritas dan kejujuran di hadapan Tuhan di musim Natal ini? Pertama, akui kandang hatimu. Akui kandang hatimu. Dalam Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, kita baca bersama-sama, Mazmur 51 ayat 8 mengatakan, Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau beritahukan hikmat kepadaku. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena dia tidak punya dosa, tapi dia jujur, otentik, jujur, apa adanya. Pada saat dia jatuh, dia tidak ngeles atau tidak basa-basi dengan Tuhan. Dia mengaku, saya bersalah Tuhan. Jujur,
Daud. Nah, kata kebenaran dalam Mazmur 51 ayat 8 ini mengatakan adalah di sini adalah emet, yang berarti keteguhan, kejujuran, dan ketiadaan kepalsuan. Tidak ada kepalsuan di sini. Natal tanpa filter dengan pengakuan bahwa Tuhan, hidupku berantakan, aku iri sama teman, aku pura-pura capek, aku pura-pura kuat selama ini, aku capek Tuhan. Itu adalah Natal yang dimulai dengan filter pengakuan. Cobalah kita berdoa mulai hari ini tanpa bahasa rohani yang dihafalkan. Seperti engkau bercakap-cakap dengan orang tuamu, dengan sahabat-sahabatmu, seperti itulah engkau berbicara pada Tuhan dengan kejujuran, dengan kepolosan yang ada. Bukan dengan doa panjang-panjang memperlihatkan ke orang-orang engkau sangat rohani, tapi jujur mengaku pada Tuhan bahwa engkau lemah. Tanpa Tuhan engkau tidak bisa apa-apa. Tuhan lebih menghargai kejujuran kita. Tuhan lebih menghargai kejujuran kita yang kasar daripada kemunafikan yang halus. Stop pencitraan Natal. Stop pencitraan Natal. Jangan memaksakan diri membeli kado mahal atau baju baru, baju mahal-mahal untuk terlihat mampu di depan teman-temanmu, di hadapan keluargamu, di depan siapapun. Biar engkau merasa engkau mampu, engkau hebat, engkau punya uang di saat Natal ini. Hiduplah sesuai kemampuan kita. Hiduplah sesuai kemampuan kita. Itu integritas. Ingat sekali lagi saya katakan, Yesus hadir di ini membawa berkat, membawa kelimpahan bagi Maria dan Yusuf. Mereka susah pada waktu saat itu, tidak punya apa-apa, hanya mampu melahirkan Yesus di palungan, di kandang domba. Setelah orang Majus datang membawa emas, perak, mur dan kemenyan, mereka diubahkan. Mereka memiliki berkat-berkat, kelimpahan. Malam hari ini poin utama kita yaitu menjadi otentik. Yang kedua, izinkan terang menyinari bagian gelap kita. Izinkan terang menyinari bagian gelap kita. Dalam Yohanes 3 ayat 20 dan 21, Yohanes 3 ayat 20-21, kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 20-21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa kita suka kegelapan, menyembunyikan dosa? Karena di dalam gelap noda baju kita tidak kelihatan. Noda baju kita tidak kelihatan. Tapi Natal adalah tentang terang yang datang ke dunia ini. Terang ini berfungsi untuk menyingkapkan kotoran supaya kita dibersihkan. Yesus datang, terang itu datang untuk menyingkirkan kegelapan. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki menolak Yesus. Karena Yesus terlalu polos, sangat baik. Terlalu baik, sangat baik Yesus. Terlalu suci. Makanya dia ditolak. Dunia menolak. Engkau di tempat kerjamu, di pertemananmu, di pelayanan, di apapun itu, jika engkau terlalu jujur, terlalu suci, engkau akan disalibkan oleh mereka. Di pekerjaanmu, di usahamu, dimanapun, dunia seperti itu. Jika engkau terlalu jujur, terlalu polos, engkau akan disalibkan oleh orang dunia ini. Seperti itulah Yesus disalibkan karena kesuciannya, kepolosannya. Pada saat Yesus datang, terang itu datang, kegelapan hilang. Terlihat dosa-dosa kita, terlihat kegelapan kita, terlihat noda-noda kita. Makanya banyak orang menolak Yesus pada saat itu, dan sekarang pun seperti itu. Dunia menolak Yesus. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan dosa-dosa mereka, karena mereka tidak mau mengenal kebenaran itu. Malam hari ini kita harus menerima Yesus, karena kita akan diberikan kelimpahan berkat, damai, sejahtera, sukacita jika kita menerima hadirat Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, fokus pada hadirat bukan hanya untuk terlihat. Fokus pada hadirat bukan hanya untuk terlihat. Dalam Matius 6 ayat 1 mengatakan, Matius 6 ayat 1 mengatakan, ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Penyakit terbesar orang beragama saat ini adalah ingin dilihat orang.
ingin dilihat dia rohani banget, ke gereja mungkin 2-3 kali pindah-pindah gereja, ingin melihat supaya orang lihat gereja saya paling besar, gereja saya paling hebat, paling banyak umat. Yesus tidak melihat seperti itu. Apakah dengan banyaknya umat, gerejamu besar, apakah jiwa-jiwa datang sungguh-sungguh pada Yesus, atau hanya sebatas ritual-ritual biasa? Di zaman Yesus, orang Farisi berdoa di tikungan jalan supaya dianggap suci. Banyak di luar sana yang seperti itu, ke gereja, nyaris setiap minggu rutin, komsel ikut, tapi kehidupan masih kehidupan bertolak belakang dan kekristenan. Masih merasa ego, sombong, masih amarah, masih segala macam dunia ini, masih merasuk pikirannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, fokus pada hadiratnya, kita akan menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, orang akan melihat Yesus di tengah hadirat kita. Amin. Di zaman sekarang ini kita mungkin pelayan gereja atau memberi sumbangan Natal supaya dianggap baik dan diberkati. Itu bukan otentik, itu acting. Itu acting. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di era medsos ini biasa orang kita memposting hal-hal yang memberkati, biar kita jadi terang dan garam di tengah umat di dunia ini. Tapi orang yang otentik fokus pada satu penonton saja. Orang yang otentik fokus pada satu penonton saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan mencari validasi dunia untuk menyatakan gereja kita besar, kita paling banyak umat, kita paling rohani, kita sok-sok rohani. Kita cari validasi pengakuan dari Tuhan, bukan dari manusia ini. Manusia ini hanya melihat engkau. Dunia mengatakan jika engkau banyak uang, mereka akan mencari engkau. Jika engkau habis uang, bangkrut, mereka beramai-ramai akan meninggalkan engkau. Itu dunia. Tapi Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Kalau dunia, kalau orang kita lagi susah, orang menjauh dari kita. Tapi kita lagi kaya, mereka akan datang. Tapi Yesus kontradiksi. Yesus mengatakan, kalau engkau susah, mari kepada aku. Bukan cuma saya senang, pada saat susah pun aku masih menerima engkau. Manusia kalau kita susah, mereka tidak akan menerima kita. Mereka mau kita punya uang, punya jabatan, punya koneksi, mereka akan berteman. Tapi kalau dunia tidak mau engkau susah, engkau harus banyak uang baru dipuja-puja. Tapi Yesus dalam kondisi terlemahmu, Yesus masih memanggil engkau, datang padanya. Malam hari ini datang pada Yesus. Marilah ke Bethlehem. Mari kita ke Bethlehem. Di sana ada sukacita, di sana ada pengharapan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada kemenangan di Bethlehem. Di kandang domba itu ada kemenangan, ada sukacita. Mari malam hari ini sama-sama kita ke Bethlehem. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Hadirnya Yesus dalam kehidupanmu akan bawa engkau kelimpahan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, teman-teman, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan di momen Natal ini bukanlah uang. Tuhan tidak perlu uangmu. Dialah sumber berkat di atas segala-galanya. Bukan suara merdu, bukan aktivitas rohani, bukan engkau hadir di acara-acara Natal selama 1 bulan ini. Hadiah terbaiknya kita untuk Yesus adalah diri kita yang asli. Diri kita yang polos, yang apa adanya, yang tanpa ngeles. Itu yang utama. Bukan uang, bukan kau rajin ibadah Natal selama 9 Desember ini, tapi diri kamu yang asli. Seperti bayi Yesus yang lahir di palungan, tanpa hiasan, tanpa filter, di tengah kesunyian. Mari malam hari ini, di tengah kesunyian, kehadiran Yesus di dunia ini, momen Natal ini, Tuhan mau engkau lebih dekat lagi dengan Dia. Di tengah kesunyian, Tuhan mau engkau dan Dia saja yang berbicara. Engkau dan Yesus saja malam hari ini berbicara. Tinggalkan teman-temanmu, tinggalkan sejenak kebisingan dunia ini. Datang pada Yesus. Di tengah kesunyian, hanya gembala-gembala yang mengetahui dari malaikat. Hanya mereka yang mengetahui kelahiran Yesus Kristus dan orang Majus. Mari malam hari ini di keheningan malam Natal kelahiran Yesus Kristus, kita makin merenung, makin dekat dengan Yesus. Karena kehadiran Yesus akan berikan kita kekuatan, kelimpahan, berkat-berkat yang luar biasa.
Mari malam hari ini, Tuhan rindu kita datang kepadanya. Tuhan rindu kita datang ke Bethlehem. Momen kelahiran Yesus, mari kita datang ke Bethlehem. Datanglah dengan luka-lukamu, datanglah dengan kegagalanmu, datanglah dengan penderitaanmu, datanglah dengan pertanyaan-pertanyaanmu. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sepanjang kehidupanmu, dialah Alfa dan Omega, dialah awal dan yang akhir. Dia tidak pernah berubah kasih setianya. Kita manusia yang sering berubah. Mari fokus kepada Yesus malam hari ini. Datang ke Bethlehem. Di Bethlehem ada sukacita, ada pengampunan, ada penebusan, ada kekuatan. Jadilah otentik malam hari ini. Jadilah asli apa adanya kita. Karena di sanalah kamu akan menemukan kasih karunia yang memerdekakan kita. Sekali lagi saya katakan, jadilah asli diri kita. Karena di sanalah kita akan menemukan kasih karunia yang memerdekakan kita. Jadilah orang yang apa adanya. Jangan memamerkan engkau kuat, engkau mampu, tapi engkau ternyata di balik itu engkau lemah, engkau penuh dengan dosa. Momen Natal ini, bagaimana Yesus lahir di kandang domba dengan kesunyian. Mari kita di kesunyian ini kita makin harus dekat pada Yesus. Kita harus tampilkan apa adanya diri kita. Jangan kita berpura-pura, jangan pakai filter-filter untuk memoles kehidupanmu. Saya percaya, guys, dimanapun berada, Natal ini kita tampil apa adanya. Tampil dengan sederhana, seperti Yesus lahir di kandang domba, di palungan, tanpa ada pernak-pernik Natal, tanpa ada raja-raja yang datang, tanpa ada orang-orang berkerumun, hanya gembala-gembala, orang-orang yang dianggap rendah di zaman itu, gembala. Hanya mereka. Yesus hadir berarti bersama kita. Kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Yesus datang untuk kita. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberikan kita sukacita, kedamaian, kekuatan, penghiburan. Karena kita tahu Yesus telah hadir di dunia ini untuk kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan kelimpahan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa sekaligus nutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Natal yang indah ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau masuk ke dalam dunia nyata kami, bukan dunia panggung sandiwara. Kau hadir membawa kelimpahan, membawa berkat, membawa sukacita. Biar kami mengakui malam hari ini, kami mengaku bahwa kami terbatas, Tuhan Yesus. Malam ini kami datang kepadamu tanpa filter, tanpa kemunafikan, tanpa basa-basi. Sedikilah hati kami, Tuhan Yesus. Lihatlah kami apa adanya. Basuhlah kami, pulihkanlah kami, dan berikan kami keberanian untuk hidup dalam integritas dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menderita diberikan penghiburan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan. Apapun perintahmu, Tuhan Yesus telah selesaikan semuanya malam hari ini. Dia selesaikan di malam Natal ini, di momen Natal ini. Yesus hadir untuk menyelamatkan engkau. Yesus hadir untuk memberikan engkau kelimpahan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberkatilah semua apa yang kau kerjakan, keluargamu, kesehatanmu, pendidikanmu, usahamu, orang tuamu, suami istrimu, anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok di waktu yang sama. Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati luar biasa, dikuatkan lebih lagi. Mari sama-sama bersyukur, Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak
Katakan kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab kau layak Tuhanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Oh, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati.